Pemirsa, senang sekali berjumpa dengan saya, Vivi di sini, tentunya di Bilik Sejahtera. Acara yang mengupas tentang keluarga tentunya, baik itu antara suami dan istri maupun dengan anak. Dan kali ini pemirsa kita akan membahas yang namanya cemburu. Nah, gimana nih Pak Warno dan Kasih? Pernah nggak merasakan cemburu ini? Pernah ya. Pernah. Karena istilahnya kalau tidak ada cemburu itu berarti hidupnya itu datar-datar saja. biasa-biasa aja. Hubungan antara suami istri nih ya. Ini fokus hubungan antara suami dan istri. Justru kalau nggak cemburu, Mbak Tidak Dewi, menarik. bukan, Apa? Nggak ada sensasi. nggak ada sensasi. Terus Kurang kayak dekat gitu. Ya, kurang apalah ya. Kurang apa ya? Nggak ada ikatan yang ya agak-agak Biasa. emosional. emosional. Karena kalau nggak ada cemburu juga itu menandakan kalau kita ini kurang perhatian kah, atau kurang apa ya ke pasangan ya, kurang yang bikin hubungan itu menjadi erat itu kalau Ya. aku pikir karena ada cemburu. Ya, Cemburu itu betul. tandanya sayang bukan? Oh iya. Pak Warno pernah cemburu nggak? Oh pernah. Ceritakan dulu Pak. Oh Pak. Saya mau lihat kecemburuannya Pak Warno ini sejauh mana. Memang saya memang sama istri saya itu kalau kemana-mana biasanya berdua. Ya, ke pasar berdua, pelayanan berdua, Setia. kemana berdua. Nah, kecemburuan itu terjadi ketika tidak berdua. Nah, curiga, Ya, ada kecurigaan iya, gitu. ada kecurigaan kan. Ah. Apalagi kalau si istri Ah. duduk sama suami orang lain. Wah, bahaya. Bahaya ini. Meskipun sama-sama baik ya, sama-sama percaya, tapi dalam hati kecil itu kan ada kecemburuan. Tapi Pak, cemburu itu harus ada dasarnya. Iya. Iya. Iya nggak Bu Gasih? Betul. Karena kalau nggak berdasar bisa jadi cemburu buta. Buta. Kadang-kadang nggak masuk Iya. akal. Iya. Itu duduk sama siapa tuh? Misalnya kan duduk dengan orang laki lain atau apa? Yang bukan saudara Yang bukan mungkin. saudara kan begitu. Kan ada cemburu-cemburu. Iya. Ya, iya. merasa supaya Rasa nggak perasaannya nyaman, nggak nggak nyaman gitu. di hati ya. Iya. Kalau Bu Kasih, cemburunya ini cemburu yang bagaimana? Aduh, gimana ya? Dulu waktu awal-awal menikah sih cemburu, karena kan suami kan dosen, kemudian setiap hari ketemu mahasiswi Mahasiswa. gitu ya, mahasiswa gitu. Awal-awalnya cemburu karena merasa kayak mahasiswa masih muda-muda, cantik-cantik. Aduh, kalau lihat diriku, aduh gimana ya? Kayak rasa ada perbedaan gitu kan. Tapi ya setelah itu mungkin karena udah terbiasa dengan pekerjaan suami, ya saya rasa mungkin cemburunya udah agak lebih berkurang gitu kan. Gitu. Ya. Sebenarnya cemburu juga itu bagus sih, tapi harus beralasan. Iya. Ya contohnya umpama ini ya suami saya yang biasanya nggak pernah wangi, walaupun nggak pernah bau betul. ya maksudnya. Nggak pernah pakai wangi-wangi. Nggak pernah wangi-wangian gitu, walaupun dia nggak bau loh, catat ya. Dicurigai tuh. Iya, kok tumben ganteng ini, dia langsung tersinggung. Memangnya tiap hari nggak ganteng? Oh ganteng mas, ganteng. Cuman kok beda, mau ketemu siapa? Aku bilang gitu. Jadi itu sih kalau buat aku sih sesuatu yang wajar cemburu, tapi hanya sebatas apa ya, kita membangun komunikasi bahwa ingetin secara tidak langsung kita mengingatin Iya, suami. iya, betul. Oh iya harus hati-hati. Ada istri Iya. di Nah, rumah, ada Ada istri di ada rumah. anak. Ya, Jadi apa ya, pemikiran kita tidak liar, betul betul. tidak negatif. Ya. Jangan-jangan nih mau ketemu mantan. Gitu. Ya. Apalagi kalau di satu rumah tangga, pernah nggak Pak Warno berpikir bahwa umpama satu rumah tangga itu diselingkuhi berkali-kali gitu. Nah, cemburunya itu jadi yang berlebihan. Ya, ada itu. Gimana tuh Banyak, caranya? banyak kasus. Iya, Kasus artinya banyak. gini, gimana kita mau yakinkan pasangan kita bahwa oh ya aku pernah salah, cuman kali ini aku mau bertobat lah istilahnya. Ya, ya. Jadi kasihlah kepercayaan sama saya. Tapi kalau kita di posisi istri, apalagi dia sudah pernah selingkuhin aku nih, gimana nih? Itu yang saya bilang pemikirannya jadi cemburunya liar gitu. Ya, betul. Itu gimana menyikapinya, Pak? Nah, biasanya ya, kalau kita ini ya, itu terbuka aja sama istrinya. Saya tadi ketemu si dia, Ya. saya ngomong, tujuannya itu ngomongnya Terus terang. begini, terus terang, begitulah. Jadi tidak dicurigai oleh istri ya. Jadi ketika kita terbuka, nah itu aman sebenarnya. Iya, fair-fairan. Fair-fairan lah. Fair-fairan. Memang apa ya, membuktikan
Kita harus bisa membuktikan, belajar dari kesalahan, bahwa kita ini tidak perlu dicemburui atau dikhawatirkan. Ya, HP juga kan bisa bebas gitu. Nah, Ya. ini HP-nya di pin apa di lock? Ada sih, tapi suami tahu. Ah, suami ya itu tahu. penting itu. Ya, itu salah satu HP ya. Iya. HP itu kalau dipasang sandi atau apa Iya. atau apa, Itu tanda tanya. tanda tanya itu. Kecuali Ada Kecuali sesuatu. suami istri tahu. nah, Kalau saya dulu nggak pernah HP saya taruh situ. Ini lama-lama aku kasih sandi. nah, karena Kadang-kadang alasannya dulu. Alasannya gini, Gimana? kalau saya nggak kasih sandi, anak-anak itu buka Oh, hotspot itu anak-anak. sembarangan. Oh, Kadang-kadang sama, Pak. tiba-tiba habis. Sama Loh, nasib kok kita. saya begitu? Buat main game. Tapi istri saya kasih tahu, ini loh sandinya gini-gini. Jadi Ya. nggak menaruh curiga. Jadi pikiran-pikiran pasangan kita ini Nah. tidak yang ke negatif ya. Oh jangan-jangan ini HP ini dikunci ini karena sesuatu Iya. dan Iya. lain hal gitu ya. Ya jadi kita cemburunya itu terkontrol lah. Ya betul. Kadang-kadang nggak bilang mana nih sandinya, Nah, mana nih. Memang hal-hal biasanya ya yang harus ada dijaga. gitu dompet. Nah, dompet itu biasanya dicurigai loh. Pernah nggak istrinya buka-buka HP? Oh sering, nggak masalah sih aku. Hmm. Saya buka HP-nya istri saya buka istri saya buka HP saya, nggak masalah. Iya. Karena kita Karena nggak ada rahasia, ya di rahasia, dalamnya ya. supaya tidak ada ini Hmm. kecemburuan. Iya. Itu juga menjaga. Iya, memang cemburu itu wajar ya. Allah kita Iya, juga biasa. pencemburu. Iya. Iya toh? Allah itu juga pencemburu. Betul. Jadi di dalam kitab apa itu Keluaran 34 ayat 14 Hmm. dikatakan, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Hmm. Tuhan sendiri disebut Allah yang cemburu. Allah yang cemburu. Jadi untuk apa Tuhan cemburu itu? Tujuannya supaya umat Tuhan itu tetap baik, tetap menyembah Tuhan, tetap setia, tetap tekun, hidupnya itu aman-aman gitu lah ya. Jadi Tuhan itu cemburu supaya umatnya sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, Cemburu yang positif. segenap jiwanya, Iya. tubuhnya, ya, segenap kekuatannya itu. Iya, Jadi- dan memang cemburu itu jadi sesuatu yang harus ada, tapi harus dengan sewajarnya dan Iya, masuk ada akal. batasan-batasan yang Iya. harus kita lakukan. Ya, pemirsa, cemburulah kepada pasangan tapi cemburu yang Beralasan. beralasan dan bisa dipertanggungjawabkan dan bukan menjadi cemburu yang buta. Tetap di Bilik Sejahtera.